Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gusti Ngurah Okan Satria Bawa. Saya dari kelas 10 IPS 2, nomor absen saya 10. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang proposal usaha keripik talas, renyah, gurih, dan enak. Sebelum itu, ini ada beberapa kata motivasi dari Susi Pujastuti. Berikut kutipannya. Orang yang meraih kesuksesan tidak selalu orang yang pintar, tapi orang yang selalu meraih kesuksesan adalah orang yang gigih dan pantang menyerah. Lalu berikutnya ada definisi dari makanan ringan. Makanan ringan, camilan atau kudapan adalah istilah bagi makanan yang bukan merupakan menu utama, seperti makan pagi, makan siang, atau makan malam. Makanan yang dianggap makanan ringan merupakan makanan untuk menghilangkan lapar seseorang, sementara waktu, memberi sedikit pasokan tenaga ke tubuh, atau sesuatu yang dimakan untuk dinikmati rasanya. Selanjutnya ada definisi dari produk usaha kami, yaitu keripik talas, camilan renyah, gurih, dan enak. Keripik talas adalah makanan terbuat dari talas yang diiris tipis kemudian digoreng dengan menggunakan tepung yang telah dibumbui. Biasanya rasanya adalah asin dengan aroma bawang yang gurih. Berbeda saat sebelum diolah menjadi keripik, talas memiliki rasa yang cukup hambar. Selain diolah menjadi keripik, talas juga dapat diolah menjadi talas kukus, talas goreng, dan lain-lain. Nah, di sini ada visi dan misi dari usaha kami. Jadi, yang pertama visinya adalah memperkenalkan dan mempertahankan kualitas produk makanan Indonesia, yaitu keripik talas, agar menjadi makanan yang berkualitas, menarik, dan diterima di kalangan masyarakat sebagai makanan ringan atau camilan. Yang kedua, misinya adalah memperkenalkan produk pada masyarakat, memberi kepuasan pada pelanggan, memanfaatkan bahan baku utama yaitu talas, menjadi makanan yang berkualitas, dan mencari keuntungan dari modal yang kecil. Lalu berikutnya adalah latar belakang yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu problem dan solution. Problemnya adalah terkadang kita ingin ngemil jajanan yang murah meriah, serta memiliki rasa yang enak, gurih, dan renyah. Nah, di sini solusinya adalah keripik talas, camilan renyah, gurih, dan enak. Nah, kalau di sini ada deskripsi dari produk usaha kami. Kalian bisa melihatnya, ini adalah keripik talas, camilan renyah, gurih, dan enak. Lalu selanjutnya ada who I, atau siapa saya. Nama saya Gusti Ngurah Okan Satria Bawa. Saya dari kelas 10 IPS 2. Tempat atau tanggal lahir saya di Denpasar 23 Februari 2005. Alamat rumah saya di Jalan Mekar 2 Blok E3 nomor 86A, Pemogan, Denpasar Selatan. Agama saya Hindu, hobi saya bermain gitar, golongan darah saya O, dan nomor telepon saya 081 23774 2997. Lalu ada analisis pemasaran yang dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama ada produk atau produk, yaitu produknya adalah keripik talas. Yang kedua ada price atau harga. Harga jualnya Rp3.000, yang setiap bungkus terdiri dari 100 gram keripik talas. Yang ketiga ada place atau tempat. Tempat kami berjualan yaitu di sekitar sekolah atau dengan menitipkannya langsung di minimarket atau warung terdekat. Yang keempat ada promotion atau promosi. Promosinya dilakukan menggunakan media sosial seperti Instagram. Lalu yang kelima ada segmen atau segmentasi. Segmen keripik talas ini ditujukan untuk semua kalangan masyarakat. Lalu ada target. Target pasarnya yaitu di sekitar wilayah Denpasar. Yang terakhir ada positioning. Positioning usaha kami yaitu menyediakan berbagai varian rasa yang kekinian, sehingga bisa menarik minat pembeli untuk membeli produk kami ini. Lalu selanjutnya ada analisis SWOT yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Kekuatan dari produk usaha kami ini yaitu harga keripik talas ini cukup terjangkau oleh kalangan masyarakat. Lalu keripik talas dapat menjadi salah satu alternatif makanan ringan yang praktis dan hemat. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Kelemahan dari produk usaha kami yaitu talas masih dipandang sebelah mata dan tidak banyak orang yang mengenalnya. Lalu bahan baku keripik talas ini juga mudah rusak. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Peluang dari usaha kami ini yaitu kondisi masyarakat yang semakin konsumtif sehingga mempermudah kami untuk memasarkan produk.
Di sini konsumtif ini berarti kondisi atau perilaku masyarakat yang ingin membelanjakan sesuatu dalam jumlah yang besar atau banyak. Yang terakhir ada threats atau ancaman. Ancaman dari usaha produk kami ini adalah jumlah kompetitor yang terus meningkat. Kompetitor ini berarti pesaing atau saingan. Lalu munculnya produk baru yang lebih unggul dari produk kami. Dan terakhir ada kenaikan harga bahan baku karena jumlahnya semakin terbatas. Lalu ada alat dan bahan untuk membuat keripik talas. Ada alatnya yaitu wajan, baskom, pisau, spatula, saringan, talenan, kompor, dan kertas minyak. Lalu bahannya ada 10 kg talas, garam secukupnya, 5 liter minyak, 1 bungkus masako ayam, 2 sendok makan kunyit bubuk, 40 liter air, bawang putih 10 siung, dan air kapur sirih 20 ml. Lalu ada proses produksi yang dibagi menjadi 4 langkah. Langkah pertama, kupas talas, lalu cuci, iris tipis, cuci lagi, beri garam dan air lagi, lalu rendam dengan air kapur sirih selama 1 jam. Setelah 1 jam, cuci lagi. Langkah kedua, siapkan bumbu, bawang putih dan kunyit dihaluskan terlebih dahulu, kemudian diaduk ke talas yang sudah dibersihkan, lalu tambahkan garam dan sedikit masako. Kemudian aduk rata dan diamkan selama 15 menit. Langkah ketiga, siapkan wajan dan panaskan minyak goreng 5 liter. Kemudian keripik talas digoreng hingga warnanya menjadi kuning kecoklatan. Langkah terakhir yaitu langkah keempat, setelah matang, angkat dan tiriskan keripik talas. Kemudian siapkan kertas minyak di atas piring untuk mengurangi minyak keripik talas. Keripik talas lalu didinginkan dan dihidangkan. Di sini ada analisa keuangan. Yang pertama ada jumlah produksi. Jumlah produksi yang kami akan produksi adalah 100 bungkus. Yang setiap 100 bungkus tersebut berisi 100 gram keripik talas. Yang kedua ada biaya tetap yang terdiri dari peralatan dan perlengkapan lain, yaitu Rp78.000. Lalu ada promosi Rp20.000. Yang ketiga ada biaya tidak tetap yang terdiri dari bahan baku, yaitu Rp109.000, dan tenaga kerja Rp50.000. Jadi total biaya produksinya adalah Rp257.000. Nah, sekarang kita akan cari harga pokok produksi atau modalnya. Jadi Rp257.000 ini dibagi dengan jumlah produksinya, yaitu 100 bungkus. Jadi hasilnya adalah Rp2.570. Kami akan beli laba sekitar 20%. Lalu harga jualnya adalah Rp2.570 ini ditambah dengan Rp2.570 dikali dengan labanya, itu 20%. Jadi hasilnya Rp3.000. Jadi kami akan menjual produk kami ini dengan harga jual sekitar Rp3.000. Dan ini adalah kata-kata motivasi dari saya yang mungkin akan memotivasi Anda untuk menjadi pengusaha yang sukses dan bersemangat. Berikut kutipannya. Sukses itu tidak datang dari orang lain, tidak juga datang dengan sendirinya, melainkan sukses itu datang dari kerja keras dan kegigihan kita. Oke, jika kalian memiliki pertanyaan, kalian dapat menghubungi saya melalui email saya, yaitu murah.okan@gmail.com, atau kalian juga dapat berkomunikasi dengan saya melalui nomor telepon saya, yaitu 0812377429997, atau juga kalian bisa berkomunikasi dengan saya melalui media sosial seperti Instagram dengan nama ngrh.okan10. Kalian dapat menanyakan apa yang kalian udah mengerti melalui presentasi saya ini. Oke, jika ada kesalahan dalam berkata mohon dimaafkan. Dan sekian dari saya ini, terima kasih.